Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu berharap hari-hari dalam Ramadan kita menjadi hari-hari yang dilapangkan hati kita, dilapangkan jalan kita, dan dimudahkan kita untuk memperbaiki dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan berbagai amal-amal kebaikan. Sering diingatkan kepada kita sebuah peringatan yang pendek. Jangan terlambat. Jangan terlambat taubat. Jangan terlambat memperbaiki diri. Jangan terlambat untuk memulai. Seperti diingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Rabb-mu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolongnya lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak hal-hal yang sederhana mengingatkan kita untuk kembali menjadi baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dipertajam basiroh kita, sehingga berbagai pelajaran yang sederhana dan ditebarkan di muka bumi selalu bisa kita tangkap sebagai peringatan dan mendorong kita untuk segera kembali menjadi lebih baik. Di zaman Rasul ada sebuah cerita. Ada seorang kaya sekali, karena memang dia memiliki berbagai hal di kala itu. Dan ditunjukkan dengan cara dia berpenampilan setiap kali keluar dari rumahnya. Suatu ketika lelaki kaya itu hadir di majelis Rasulullah. Dan kebetulan duduk di sebelahnya seorang sahabat yang miskin. Seketika itu sahabat yang kaya menarik bajunya secara spontan. Nampaknya ia takut kalau bajunya tersentuh oleh orang miskin itu. Menyaksikan peristiwa itu, wajah Rasulullah berubah seketika. Lalu berkata pada orang kaya itu, "Wahai fulan, apakah kamu takut kekayaanmu akan menyakiti dirinya? Ataukah kamu takut kemiskinannya akan menyakiti dirimu?" "Wahai Rasulullah, apakah kekayaan itu bisa menjadi keburukan?" tanya laki-laki kaya itu. "Ya, kekayaanmu mengantarkan kamu ke neraka, sedang kemiskinan saudaramu mengantarkannya ke surga," jawab Rasulullah. Sungguh terperanjat laki-laki itu. Sepertinya dia langsung menyadari kekeliruannya. Lantas bertanya, "Bagaimana agar aku selamat?" "Bantulah dia," kata Rasulullah. "Kalau begitu aku akan melakukannya." Tetapi lelaki miskin yang akan dibantu itu menyaut, "Aku tidak butuh bantuannya." Maka Rasul pun menjawab, "Kalau begitu mintakan ampun untuk saudaramu itu dan doakan dia." Kaum muslimin yang berbahagia, sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang sederhana itu. Ketika seorang laki-laki yang kaya merasa nyaman dengan kekayaannya, merasa aman dari kegelisahan kehidupannya karena kekayaannya, maka Rasul pun mengingatkan dia dari perilaku yang kurang bagus yang muncul dari kekayaannya. Banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang tidak mengakui atau tidak memperhatikan bahwa karakter-karakter seseorang itu akan cepat berubah
dari apa-apa yang dia miliki. Itu tadi sebuah gambaran, walaupun seolah-olah tidak disengaja ya. Namun ternyata bagi Rasul itu adalah sebuah cerminan bahwa kekayaan itu sudah cukup menguasai dibanding mendahulukan akhlak-akhlak pada saudara. Dan bahkan Allah menunjukkan ketika laki-laki yang kaya itu datang, siap untuk menolong, siap untuk melakukan kebaikan dengan hartanya, namun ternyata tertolak. Dan akhirnya yang berbuat baik adalah si miskin. Ketika orang kaya akan membantu, si miskin tidak mau, maka Rasul menyuruhnya untuk memintakan ampun atas kesalahannya itu dan mendoakan ya agar menjadi lebih baik dengan kekayaannya. Kaum muslimin yang berbahagia, maka perlu kita renungkan kembali. Sebenarnya laki-laki kaya itu juga bercita-cita hidup dalam kebaikan. Berjalannya waktu ya, maka kadang-kadang orang tidak bersungguh-sungguh di dalam mengikat dirinya dengan akhlak-akhlak yang harus dilakukan. Barangkali karena kekayaan yang ada menyebabkan dia terlena atau kebanyakan bersantai, bermanja-manja ya, dan tidak begitu memperhatikan sekelilingnya. Maka dalam pertengahan perjalanan orang kaya itu banyak sekali beberapa hal yang kurang kuat untuk bisa diwujudkan. Mungkin akan berbeda. Tadi Rasul mengatakan kemiskinan orang itu akan membawanya ke surga. Kenapa? Karena mungkin karena dia berada pada suasana yang apa adanya, menyebabkan dia berusaha keras, selalu berusaha untuk bisa mewujudkan segala sesuatu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka perlu kita pahami bersama bahwa hidup itu bagaimana kita bisa berbuat dan bagaimana kita bisa mendorong kesungguhan untuk berbuat. Untuk itulah maka Allah membantu kita dengan ujian-ujian agar manusia terdorong lebih kuat untuk mewujudkan amal-amal. Sehingga hal-hal yang perlu kemudian kita perhatikan ketika Allah menguji kita, memperingatkan kita, seperti halnya tadi sikap orang kaya tadi, segera dia bertanya untuk kembali. Sehingga dengan cepat dia mengerti ada beberapa yang perlu diperbaiki dari kelalaian-kelalaiannya. Kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi jangan terlambat. Ramadan adalah waktu yang baik untuk kembali fokus kepada Allah, kembali fokus menata pola kebaikan, kembali untuk bisa memperbaiki segala hal, dan kembali untuk meningkatkan tekad kita untuk terus menambah amal-amal yang harus kita upayakan dalam rangka kemudahan dan keberkahan hari esok. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.